Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas materi yang keempat yang sekaligus merupakan materi terakhir dari modul 1 pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu cara pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, sebelumnya, kita udah membahas tentang masalah pengertian, ruang lingkup, dan jenis pengadaan. Pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana cara melaksanakan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah berdasarkan Perpres 16 tahun 2018? Prinsipnya, cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu terdiri atas dua cara. Yang pertama adalah dengan cara swakelola, dan yang kedua adalah dengan cara penyedia. Ini ada di pasal 1 angka 23 dan 26 serta pasal 3 ayat 3 Perpres 16 tahun 2018. Apa itu swakelola? Dari sisi pengertian kita bisa lihat di layar adalah swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Yang kedua, penyedia. Cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Saya selalu memberikan satu analogi untuk menjelaskan cara pelaksanaan ini. Analoginya seperti ini. Apabila genting rumah Anda bocor, pada saat hujan, ada air merembes, bocor ke bawah, bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya itu ada dua cara. Yang pertama adalah Anda naik sendiri ke atas untuk memperbaiki, Anda mengerjakan sendiri, atau Anda panggil tukang untuk memperbaiki. Anda naik sendiri ke atas, itulah yang disebut dengan swakelola. Anda panggil tukang, tukang itu disebut dengan penyedia. Jadi sekali lagi, swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri. Kalau misalnya dikerjakan oleh selain daripada ini yang ada di layar Anda, berarti caranya dengan penyedia. Karena hati-hati, banyak yang seperti ini, Pak. Kami mau beli komputer, Pak, tapi anggarannya kecil, cuma 5 juta. Kami pergi ke toko komputer. Ini swakelola kan? Salah besar. Kecuali kalau Anda ini membuat komputer itu. Kalau Anda membuat komputer itu, ya swakelola. Tapi kalau Anda tetap ke toko, toko itu adalah penyedia. Jadi berapapun nilainya, nggak ada istilah, Pak ini kan kecil swakelola. Tidak bisa seperti itu. Sama seperti, Pak kita ada makan minum nih Pak. Makan minum apa? Kalau saya makan minum, saya beli ke warung, ini kan berarti swakelola. Bukan, itu adalah penyedia. Kecuali kalau Anda membuat sendiri makanan dan minuman itu. Oh, kalau gitu swakelola bisa dua dong? Bisa. Contoh misalnya, kalau di instansi pemerintah seperti kantor-kantor dinas dan sebagainya, di mana barangnya itu atau makanan tersebut disediakan oleh warung, itu berarti melalui penyedia. Tapi di rumah sakit, makanan itu khas. Kenapa khas? Karena sesuai dengan rekomendasi dari ahli gizi yang ada di rumah sakit. Tidak mungkin kan orang diabetes kemudian diberikan makanan penuh dengan gula, bisa mati semua tuh orang-orang itu. Nah, karena dia khas, biasanya setiap rumah sakit memiliki instalasi gizi, memiliki dapur sendiri, sehingga ada juru masaknya, ada orang yang meracik bumbu. Berarti makan minum di rumah sakit adalah dengan cara swakelola. Kalau gitu 100% swakelola, belum tentu. Loh, kok bisa? Lah, berasnya dari mana? Dagingnya dari mana? Bumbu-bumbunya dari mana? Apakah rumah sakit tersebut itu punya sawah?
punya sapi sendiri yang disembelih. Kan tidak, tetap harus dibeli. Jadi, di dalam swakelola itu terkadang tetap diperlukan penyedia. Nah, ini berarti swakelola dalam penyedia, tapi konsep besarnya itu disebut dengan swakelola. Dari pengertian di layar Anda kita lihat berarti ada 4 tipe swakelola. Apa itu? Dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Apa contohnya? Dinas kebersihan ngangkut sampah, dinas PU melakukan pemeliharaan jalan. Itu berarti swakelola tipe pertama, dikerjakan sendiri oleh KLPD. Atau yang kedua, dikerjakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah lain. Contohnya apa? Dinas PU itu membutuhkan hasil penelitian dari universitas, bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi tertentu negeri. Ini berarti dilakukan oleh KLPD lain. Ya, lingkungan hidup butuh data daripada BPS misalnya, berarti dikerjakan oleh kementerian lain. Berikutnya, organisasi masyarakat, ormas. Penyuluhan dilakukan oleh ormas di bidang kesehatan, atau untuk membantu survei lingkungan hidup oleh organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Itu juga swakelola. Atau kelompok masyarakat. Misalnya apa? Kelompok tani diminta untuk membangun irigasi kecil di masing-masing kelompok pertanian. Itu namanya kelompok masyarakat. Atau membangun kapal nelayan oleh kelompok nelayan. Boleh. Itu namanya adalah swakelola. Nah, selain daripada itu, apabila dilaksanakan oleh pelaku usaha, itu disebut dengan dilaksanakan oleh penyedia. Jadi kesimpulannya, ada 2 cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama dengan cara swakelola, dan yang kedua dengan cara penyedia. Tapi ingat, di dalam swakelola boleh jadi ada penyedia. Ya, dengan konteks seperti tadi, contoh seperti tadi. Atau bahkan kebalikannya. Kalaupun kita pakai penyedia, boleh jadi di dalamnya ada swakelola. Contoh yang sebelumnya, konstruksi. Saya mau ngecat pagar. Itu kan masuk dalam pekerjaan konstruksi. Lah, untuk merencanakan pengecatannya, masa pakai konsultan? Ngecatnya cuma 5 juta, jasa konsultannya berapa? Nah, jasa konsultansinya ini atau perencanaannya ini dikerjakan sendiri, diawasi sendiri. Jadi, pekerjaannya dengan cara penyedia pakai tukang, perencanaan dan pengawasannya dikerjakan sendiri atau dilaksanakan sendiri. Artinya, walaupun pakai penyedia, tetap ada swakelola. Tapi yang perlu kita tekankan pada saat perencanaan adalah gambaran besarnya, yaitu dengan cara swakelola atau menggunakan penyedia. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.